Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala umuridun wadin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma badu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat yang melimpah kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, baik itu sehat jasmani maupun rohani. Dan tak lupa sholawat berserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Fauji MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi hasil pembelajaran, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Angga, di sini sebagai moderator. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pemanfaatan hasil evaluasi dan refleksi pelaksanaan evaluasi. Selanjutnya, saya serahkan kepada penyaji materi yang pertama, kepada Ita Kunisa. Disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya memanfaatkan hasil evaluasi. Salah satu manfaat hasil evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada semua pihak yang terkait dalam pembelajaran, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Menurut QCA tahun 2003 dalam Arifin 2009 mengatakan bahwa feedback is the means by which teacher enable children to close the gap in order to take learning forward and improve the children's performance. Yakni, umpan balik dapat dijadikan sebagai alat bagi guru untuk membantu peserta didik agar kegiatan belajarnya menjadi lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Guru dalam memberikan umpan balik harusnya memperhatikan kualitas pekerjaan peserta didik dan tidak membandingkannya dengan hasil pekerjaan peserta didik yang lainnya. Umpan balik ini sifatnya memberikan saran, perbaikan, sehingga peserta didik termotivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar serta hasil pekerjaannya. Menurut Remer, tahun 1967 dalam Arifin tahun 2009 juga mengemukakan bahwa manfaat hasil evaluasi adalah we discuss here use the result of the test to help students understand themselves better, explain pupil growth and development to parents and assist the teacher in planning instruction. Yakni, pendapat Remer ini menunjukkan bahwa adanya 3 manfaat, yaitu untuk membantu pemahaman peserta didik menjadi lebih baik, untuk menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik kepada orang tua, dan membantu guru dalam membuat perencanaan pembelajaran. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Jamilah. Baik, terima kasih kepada Saudari Ita. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait manfaat hasil evaluasi. Nah, pada praktik yang di lapangan saat ini, masih banyak pendidik atau guru yang kurang, bahkan tidak mengetahui tentang pemanfaatan hasil evaluasi. Nah, sehingga hasil evaluasi formatif atau sumatif yang banyak digunakan hanya untuk menentukan kenaikan kelas dan mengisi buku rapor. Nah, terdapat banyak manfaat dari hasil evaluasi yang dapat diambil terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, contohnya seperti yang pertama, yaitu ada membentuk sikap yang positif terhadap belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, ada membantu pemahaman peserta didik menjadi lebih baik. Dan yang keempat, ada membantu peserta didik dalam memilih metode belajar yang baik dan benar. Yang kelima, mengetahui kedudukan peserta didik di dalam kelas. Nah, selanjutnya ada pun manfaat hasil evaluasi bagi guru, yaitu yang pertama ada promosi peserta didik seperti kenaikan kelas atau kelulusan. Yang kedua, ada mendiagnosis peserta didik yang memiliki kelemahan atau kekurangan baik secara perseorangan maupun kelompok.
Yang ketiga, ada menentukan pengelompokan dan penempatan peserta didik berdasarkan peserta masing-masing. Yang keempat, ada feedback dalam melakukan perbaikan terhadap sistem pembelajaran. Yang kelima, ada menyusun laporan kepada orang tua guna menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang biasanya adalah berbentuk raport. Nah, yang keenam, ada dijadikannya dasar pertimbangan dalam membuat perencanaan. Yang ketujuh, ada menentukan perlu tidaknya diadakan remedial. Adapun manfaat hasil evaluasi bagi orang tua peserta didik, yaitu yang pertama untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua untuk membimbing kegiatan belajar peserta didik di rumah. Yang ketiga untuk menentukan tindak lanjut pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anaknya. Yang keempat ada mempraktikkan kemungkinan berhasil atau tidaknya anak tersebut dalam bidang pekerjaan. Dan yang keempat, adapun manfaat hasil evaluasi bagi administrator sekolah. Yang pertama itu ada menentukan penempatan peserta didik. Yang kedua ada menentukan kenaikan kelas. Dan yang ketiga ada pengelompokan peserta didik di sekolah mengingat terbatasnya fasilitas pendidikan yang tersedia serta indikasi kemajuan peserta didik pada waktu mendatang. Sekian, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga, pada Saudara Angga, disilakan. Baiklah, Saudari Nurul Zamilah. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tentang refleksi pelaksanaan hasil evaluasi. Ini merupakan tahap yang perlu dilakukan oleh seorang guru untuk menemukan kualitas pembelajaran. Bahkan kegiatan ini pun bisa disebut juga dengan refleksi proses pembelajaran, karena memang akan ditemukan gitu kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, selain itu dalam Peraturan Menteri nomor 41 tahun 2007 juga tentang standar proses dinyatakan bahwa evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, meliputi tahap perencanaan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran. Nah, kemudian evaluasi proses pembelajaran ini yang diselenggarakan dengan dua cara. Yang pertama adalah membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses, dan yang kedua adalah mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru. Itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri yang selanjutnya, kepada Saudara Sofyan, disilakan. Baik, dilanjut ya tentang materi selanjutnya, yaitu ada keberhasilan pembelajaran. Nah, keberhasilan pembelajaran di sini tuh menuntut keterlibatan gitu peserta didik secara aktif karena mereka merupakan pusat kegiatan pembelajaran. Bisa dikatakan berhasil atau tidaknya kita bisa lihat tingkat efektif ataupun tingkat keberhasilan dari pembelajaran itu ya melihat tentang bagaimana perkembangan siswa. Jika siswa itu selama proses belajar mengajar aktif maupun paham gitu apa yang udah disampaikan, bisa dikatakan keberhasilan pembelajaran itu dicapai. Tapi dilihat lagi dari proses pembelajarannya tersebut. Nah, peserta didik harus didorong untuk menafsirkan informasi yang disajikan oleh guru sampai informasi tersebut dapat diterima akal sehat. Pembelajaran yang berhasil perlu ditunjang suasana dan lingkungan belajar yang memadai. Oleh karena itu, guru harus mampu mengelola tempat belajar dengan baik, mengelola peserta didik, kegiatan pelajaran, isi pembelajaran, dan sumber belajar. Dan keberhasilan pengajaran tidak hanya dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh siswa, tapi juga dari segi prosesnya. Hasil belajar pada dasarnya merupakan akibat dari suatu proses belajar. Berarti harus dioptimalkan hasil belajar siswa tergantung pula pada proses belajar siswa, proses mengajar guru. Di sini guru dituntut untuk bisa mengelola serta menerapkan strategi maupun metode apa yang nanti
akan diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar keberhasilan pembelajaran khususnya siswa dapat paham gitu, peserta didiknya dapat paham dan dapat mengerti. Bisa kita katakan bahwa keberhasilan pembelajaran ini dapat tercapai. Ya mungkin itu aja. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Nur Susilawati, kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih materi Sofian sudah mempersilahkan saya. Selanjutnya evaluasi diri terhadap proses hasil pembelajaran. Evaluasi diri adalah evaluasi yang dilakukan oleh dan terhadap diri sendiri. Sebagai guru, hal ini penting untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam melakukan evaluasi diri, guru tentunya memerlukan berbagai informasi, seperti hasil penilaian proses, hasil belajar peserta didik, hasil observasi, hasil wawancara, hasil angket, dan sebagainya. Proses analisis dapat dimulai dari menilai hasil pengukuran, menetapkan tingkat keberhasilan, menentukan kriteria keberhasilan, sampai dengan menentukan berhasil tidaknya aspek-aspek yang dinilai. Akhirnya membuat kesimpulan secara umum berdasarkan sistem pembelajaran sesuai dengan tahap-tahap pembelajaran atau dalam bentuk faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Ya, selanjutnya saya sampaikan kepada pemateri selanjutnya yaitu Anggun Awi Sekarningrum. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Teh Nur. Selanjutnya ada faktor penyebab kegagalan dan pendukung atau keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, gimana sih cara seorang guru itu untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan atau keberhasilan dalam pembelajaran? Jadi seorang guru itu bisa mengetahui kegagalan atau keberhasilan pembelajaran itu melalui hasil belajar siswa. Jadi dari hasil belajar siswa itu, guru bisa memperoleh informasi melalui proses pembelajarannya dan hasil pembelajarannya dari penilaian. Kemudian guru juga bisa memperoleh informasi melalui respon siswa. Jadi bagaimana siswa merespon pertanyaan-pertanyaan guru. Selanjutnya tuh ada hasil pengamatan terhadap keterlaksanaan pembelajaran. Jadi bagaimana pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik atau tidak. Nah, untuk faktor penyebab kegagalan ini, proses untuk mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan oleh diri sendiri itu bisa dilakukan secara kolaborasi antar guru-guru mata pelajaran yang serumpun. Jadi dengan adanya kolaborasi tersebut, guru dapat lebih mendalami lagi faktor-faktor penyebab kegagalan atau keberhasilan dalam pembelajaran. Maka dari itu akan dilakukan evaluasi bersama yang akan menghasilkan pembelajaran yang efektif dan dapat dikatakan berhasil. Nah, untuk keterbatasan dalam faktor penyebab kegagalan ini mungkin bisa terjadi karena kurang cermat dalam menganalisa hasil penilaian. Jadi, guru tersebut kurang cermat untuk menilai hasil dari pembelajaran siswa. Terus yang kedua ada kurang tepat memaknai dan menjelaskan hasil-hasil penilaian itu. Jadi maksudnya tuh dari hasil penilaian itu memiliki makna yang banyak gitu. Jadi guru tersebut masih ambigu gitu. Selanjutnya ada faktor penyebab keberhasilan. Nah, untuk faktor penyebab keberhasilan ini kehadiran pihak-pihak yang terkait, termasuk guru lain yang serumpun dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Misalnya akan sangat membantu dalam menemukan berbagai kegagalan dan juga keberhasilan yang telah kita lakukan. Mengapa ini dimasukkan ke dalam faktor penyebab keberhasilan? Karena dengan banyaknya guru-guru yang tergabung atau berkolaborasi, itu sehingga menemukan di mana titik kurangnya proses pembelajaran siswa ini dalam pembelajaran itu, sehingga guru-guru tersebut dapat mengevaluasi dan itu menjadi faktor penyebab keberhasilan dalam pembelajaran. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Abi Ubaidillah. Kepadanya disilakan. Ya, terima kasih Anggun. Kemudian di sini ada pembelajaran remedial. Menurut Suharsini mendefinisikan program remedial adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa yang belum menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan guru
yang telah diberikan guru dengan maksud mempertinggi penguasaan bahan ajar sehingga siswa diharapkan mampu mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan untuk mencapai ketuntasan belajar yang nantinya berdampak baik bagi prestasi belajar siswa. Kemudian pengajaran remedial adalah upaya guru dengan atau tanpa bantuan pihak lain untuk menciptakan suatu situasi yang memungkinkan individu atau kelompok siswa dengan karakteristik tertentu lebih mampu mengembangkan dirinya seoptimal mungkin sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan. Mungkin sampai sini saja, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Itu tadi materi-materi yang kami selaku kelompok 4 yang disampaikan. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh kami dapat bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.